Baik, adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini untuk mata kuliah asuhan, kebidanan, kehamilan dulu ya. Persalinan kita kita bahas dulu untuk asuhan, kebidanan, kehamilan. Silahkan dibuka kameranya. Yang si pen tolong diperhatikan temannya yang tidak aktif kameranya itu dicek, dan saya harap pada perkuliahan hari ini silakan disimak baik-baik. Kalau perlu ada catatan penting silakan dicatat. Yang sudah punya bukunya, yang buku biru itu buku asuhan, kebidanan, kehamilan, silakan dibuka, catat poin-poin pentingnya. Yang saya share screen ini jelas terlihat? Iya, Ibu. Oke. Jelas, Ibu. Kalau jelas terlihat, kita mulai dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya mau Soraya Taiko. Soraya Taiko boleh baca subtopik yang akan kita bahas pada siang hari ini untuk mata kuliah asuhan, kebidanan, kehamilan. Bisa enggak bantu saya membacakan subtopiknya, Soraya Taiko? Iya, Ibu, bisa. Ya, silahkan. Jadi subtopik hari ini yang pertama filosofi asuhan kehamilan, yang kedua lingkup asuhan kehamilan, yang ketiga prinsip pokok asuhan kehamilan, yang keempat sejarah asuhan kehamilan, yang kelima tujuan kehamilan, yang keenam refocusing asuhan kehamilan, yang ketujuh standar asuhan kehamilan, ke-8 tipe pelayanan asuhan kehamilan, 9 hak-hak wanita hamil, 10 tenaga profesional atau asuhan kehamilan, 11 peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan, 12 isu terkini dalam asuhan kehamilan, dan yang terakhir evidence base dalam praktik kehamilan. Jadi adik-adikku sekalian, hari ini kita akan membahas dalam kuliah asuhan kehamilan ini ada sekitar 13 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah filosofi asuhan kehamilan, lingkup asuhan kehamilan, prinsip pokok asuhan kehamilan, sejarah asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan, refocusing asuhan kehamilan, standar asuhan kehamilan, tipe pelayanan asuhan kehamilan, hak-hak wanita hamil ya, ini salah ketik, tenaga profesional asuhan kehamilan, peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan, isu terkini dalam asuhan kehamilan, kemudian evidence base dalam praktik kehamilan. Baik. Nah, coba saya mau yang di situ Amelia Mangopah. Amelia Mangopah bisa enggak bantu saya untuk membaca slide pertama ini? Baik, bidan sebagai salah satu ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan terhadap masyarakat. Juga senantiasa berupaya terus meningkatkan mutu pelayanannya dalam bentuk asuhan kebidanan berorientasi pada keluarga.
Oke, baik, bisa ya dibaca bahwa sebelum kita membahas yang namanya asuhan kebidanan kehamilan, kalian sekarang sudah di semester 3, sudah masuk, sudah lepas dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan kemarin. Nah, untuk asuhan kebidanan kehamilan ini tidak akan terlepas dari mata kuliah dasar, tidak akan terlepas dari konsep kebidanan, tidak akan terlepas dari asuhan kebidanan persalinan, nifas, bayi baru lahir, deteksi dini komplikasi. Nah, semua itu ada yang namanya terintegrasi. Nah, ini poin pertama yang perlu kita pahami dulu bahwa bidan sebagai salah satu ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan terhadap masyarakat, juga senantiasa berupaya terus meningkatkan mutu pelayanannya dalam bentuk asuhan kebidanan berorientasi pada keluarga. Kenapa seperti ini? Kita harus pahami dulu filosofinya. Kita belajar kemarin di asuhan di konsep kebidanan bahwa suatu kehamilan itu bahwa suatu persalinan, masa nifas, masa menyusui adalah sesuatu yang alamiah, yang diciptakan, yang didesain oleh Tuhan, bahwa itu adalah suatu yang alamiah, itu adalah hukum alam ya. Ketika seorang perempuan itu diharapkan bisa ketika mengalami kehamilan, ketika mengalami persalinan, dan lain sebagainya, bidan itu sebaiknya bisa memastikan bahwa ibu ini, bahwa pasien kita ini, bahwa klien kita ini dalam keadaan terbebas dari komplikasi. Jadi kita harus bisa memberikan asuhan kebidanan yang baik. Kita harus pastikan bahwa ibu yang kita tolong kehamilannya ini, ibu yang kita berikan asuhan kehamilan ini, kehamilannya berjalan dengan normal, tidak ditemukan adanya deteksi dini atau tidak ditemukan adanya komplikasi. Ya, bisa paham ya, karena kenapa? Bidan ini adalah sebagai salah satu ujung tombak ya, sebelum ke pelayanan berikutnya, bidan ini adalah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini makanya slide pertama yang ditampilkan adalah seperti ini. Nih. Nah, ini ada beberapa yang filosofi. Jadi kita belajar dulu filosofi asuhan kehamilan. Oke, kita belajar dulu filosofi asuhan kehamilan. Filosofi asuhan kehamilan. Saya mau coba Norma membacakan slide yang berikutnya ini. Baik, Ibu. Filosofi asuhan kehamilan menggambarkan keyakinan yang dianut oleh bidan yang dijadikan sebagai panduan yang diyakini oleh dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien selama masa kehamilan. Dalam filosofi asuhan kehamilan ini dijelaskan beberapa keyakinan yang akan mewarnai asuhan itu. Yang pertama, kehamilan merupakan proses alamiah. Yang kedua, asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan pelayanan. Yang ketiga, pelayanan yang terpusat pada wanita serta keluarga. Yang keempat, asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengalaman kehamilannya. Oke. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam-dalamnya asuhan kebidanan kehamilan, kita harus pahami dulu filosofi dari asuhan kehamilan. Filosofi adalah keyakinan ya. Jadi filosofi itu adalah keyakinan yang dianut oleh bidan dan dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien semasa kehamilan. Jadi sesuatu filosofi itu keyakinan kita, keyakinan seorang bidan ya, prinsip dari seorang bidan ketika melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Apa sih filosofinya asuhan kehamilan itu? Yang pertama, kan tadi filosofi meyakini keyakinan. Nah, yang pertama yang kita harus yakini bahwa asuhan kehamilan itu merupakan proses alamiah,
seperti yang saya sebutkan di pengantar tadi. Jadi kita harus memiliki keyakinan, kita berkeyakinan bahwa kehamilan itu adalah proses alamiah, suatu anugerah, suatu rezeki yang diberikan oleh Tuhan, bahwa proses tersebut adalah sebuah alamiah atau sebuah anugerah. Tetapi perlu diwaspadai bahwa perempuan tersebut ketika menjalani kehamilannya, ketika melaksanakan kehamilannya, ada tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplikasi, akan terjadi komplikasi. Jadi disitulah perannya bidan, memastikan bahwa ibu tersebut menjalani kehamilannya secara normal tanpa ada komplikasi. Nah, jika bertanya, Ibu, kalau misalnya kita mengetahui bahwa kehamilannya ada komplikasi, ya tugasnya bidan di situ mendeteksi dini adanya komplikasi. Nah, kita paham ketika kita tahu bahwa ini adalah akan terjadi komplikasi, ya kita siap-siap untuk melakukan asuhan kebidanan berikutnya. Ada namanya asuhan kebidanan kegawat daruratan, dan tentunya kita akan melakukan yang namanya kolaborasi dengan profesi lain, dengan dokter, ya, dengan ahli-ahli lainnya. Tentu kita akan melaksanakan yang namanya kolaborasi dengan sesama profesi ataupun dengan di luar profesi kita. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, filosofi asuhan kehamilan berikutnya yang kedua, kita berkeyakinan. Nah, di sini adik-adik semua para calon bidan, bahwa kita harus berkeyakinan, kita menganut filosofinya bahwa asuhan kehamilan itu mengutamakan kesinambungan pelayanan atau yang namanya continuity of care, ya, pelayanan yang berkesinambungan. Yang mana Ibu? Yang mana situ yang namanya asuhan kebidanan continuity of care. Jadi pelayanan yang berkesinambungan, ya. Jadi kita ketika misalnya pranikah, ya, kemudian ibunya mengalami kehamilan, terjadi konsepsi, ibunya mengalami kehamilan, ibunya hamil, jadi kita sudah mulai di situ berkeyakinan bahwa kita harus mengutamakan pelayanan continuity of care ini dari dia hamil, kita kasihkan asuhan kebidanan, asuhan pada ibu hamil, habis itu ibunya melakukan ANC, periksa kehamilannya yang minimal 4 kali pelayanan, kemudian habis itu ibunya kita ikuti sampai dia melahirkan, kita tolong dia pada saat melahirkan, kita berikan asuhan, kemudian begitupun dengan bayi baru lahirnya, kemudian ketika dia masa menyusui dan nifasnya 40 hari postpartum, masa KB-nya, masa menyusuinya, kemudian bayinya juga kita berikan perawatan apakah itu berupa imunisasi, deteksi dini atau dan lain sebagainya, kemudian kita ikuti dia sampai ber-KB, ya, misalnya kita kasih konseling ber-KB. Jadi itu yang namanya asuhan kehamilan yang mengutamakan pelayanan continuity of care. Jadi pelayanan berkesinambungan, berturut itu, ya, berturut. Tunggu, mohon maaf tidak lama. Lanjut, mohon maaf ya, ada yang penting tadi. Yang ketiga adalah pelayanan yang berpusat pada wanita atau woman center care, ya. Kita mempunyai filosofi, bidan mempunyai filosofi, kita berkeyakinan bahwa pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan yang berpusat pada wanita atau perempuan. Kenapa? Nah, kita pahami bahwa perempuan itu adalah makhluk sosial, perempuan itu adalah seorang makhluk yang mau diperhatikan, ya. Perempuan itu adalah sesuatu yang unik, ya, yang mempunyai hak, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Ini yang namanya pelayanan yang berpusat pada perempuan, bahwa perempuan itu sesuatu yang unik, mereka punya hak untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Jadi perlu itu yang harus kita pahami di sini. Nah, kemudian yang keempat, kita mempunyai keyakinan bahwa asuhan kehamilan itu menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi
untuk berpartisipasi, memperoleh pengetahuan dan pengalaman kehamilannya. Jadi disinilah perannya kita untuk memberikan namanya asuhan kebidanan atau asuhan antenatal care, supaya ibu misalnya ibu ketika dia mengalami kehamilan, di mana di situ ada janin dalam perutnya, di mana di situ dia beradaptasi dengan kehamilannya, perubahan hormon, ya perubahan psikologi di situ, perubahan tubuh, perubahan fisik dan psikologi semua mengalami perubahan, di mana dia harus yang tadinya dia tubuhnya baik-baik saja ketika terjadi konsepsi, ibunya akan mengalami beberapa perubahan, baik itu reproduksinya, baik itu psikologinya. Nah, itu harus kita pahami dan menghargai hak-haknya ketika dia hamil. Misalnya, ibunya punya hak untuk memperoleh informasi tentang usia kehamilannya, ibunya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi seputar perkembangan janinnya, ibunya berhak untuk bertanya apa saja yang harus dia lakukan selama kehamilan. Jadi itu ya. Jadi kita punya keyakinan, kita punya filosofi bahwa setiap kehamilan itu adalah alamiah, setiap kehamilan itu berkesinambungan, setiap kehamilan itu berpusat pada perempuan yang adalah seorang makhluk sosial yang mempunyai hak untuk tentang kesehatan reproduksinya. Kemudian kita mempunyai keyakinan bahwa ibu hamil itu punya hak untuk dihargai, ibu hamil itu punya hak untuk berpartisipasi dalam kehamilannya. Ya, sampai sini bisa dipahami kira-kira ya. Nah, ini yang kita masuk di yang berikutnya. Kita masuk di definisi kehamilan ya. Ini masih awal-awal, kita belajari dulu apa itu kehamilan. Definisi kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janinnya lahir, lamanya hamil normal, ini yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari haid pertama, haid terakhirnya. Ini menurut Saifuddin 2002 ya. Jadi definisi kehamilan. Kita pahami dulu ini. Nah, kemudian harus kita juga tahu apa sih itu ANC. Apa sih itu antenatal care ya? Antenatal care adalah asuhan yang diberikan kepada ibu sebelum bersalin atau yang dinamakan dengan prenatal care. Nah, ini asuhan. Jadi bisa ya pahami dulu apa itu hamil. Hamil itu dimulai dari masa konsepsi sampai janinnya lahir, lamanya 280 hari, 40 minggu, 9 bulan 7 hari. Yang kita dari mana kita tahu Ibu? Ya kita tahu dari hitungan HPHT-nya, haid pertama, haid terakhirnya. Dan kemudian kita mesti lagi memahami apa itu antenatal care, apa itu ANC. ANC adalah asuhan yang diberikan kepada ibu sebelum memasuki masa persalinan. Oke, kita masuk di ruang lingkup asuhan kehamilan. Ruang lingkup asuhan kehamilan saya mau Marta. Ya, Marta silakan dibaca ruang lingkup asuhan kehamilan. Baik, Ibu. Ruang lingkup asuhan kehamilan meliputi asuhan persalinan normal dan identifikasi kehamilan dalam rangka penapisan untuk menjaring keadaan resiko tinggi dan mencegah adanya komplikasi kehamilan. Oke. Baik, nah ini ruang lingkup asuhan kehamilan. Nah ini pahami dulu lah ya, kita pahami dulu ini slide berikut. Yang mana sih itu ruang lingkup asuhan kehamilan? Ya, ruang lingkup asuhan kehamilan meliputi asuhan yang kita berikan, yang kita harapkan bahwa kehamilan ini akan berlangsung secara normal dan persalinannya juga nantinya akan normal. Ya, kemudian kita sebisa mungkin untuk mengidentifikasi kehamilan. Maksudnya di sini identifikasi kehamilan yang seperti apa ya, dalam rangka supaya kita menapiskan, supaya kita mengerti, supaya kita menjaring memang apakah ibu hamilnya kita ini akan menimbulkan risiko tinggi nantinya. Dan ketika sudah kita mendeteksi risiko dininya, otomatis kita akan bisa mencegah adanya komplikasi pada kehamilan. Nah, kemudian kita lanjut. Ini adapun ruang lingkup asuhan kebidanan pada ibu hamil.
Nah, ini ruang lingkupnya, ruang lingkup yang harus kita berikan kepada ibu hamil. Yang pertama, apa? Yang nanti mau praktek tuh, nah ini manajemennya. Manajemennya, strukturnya, apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan ANC, ketika kita melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Yang pertama, mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisa tiap kunjungan pemeriksaan ibu hamil. Ini nah, ruang lingkupnya. Pertama kita pasti mengkaji riwayat kesehatannya ibu dulu. Kenapa? Siapa tahu dia ada risiko-risiko pembawaan dari penyakitnya tersebut. Misalnya apakah ibunya hipertensi kah, apakah ibunya punya riwayat DMK, apakah ibunya punya riwayat anemia dan lain sebagainya. Jadi di sini kita kumpulkan dulu data riwayatnya, termasuk identitasnya, termasuk namanya, termasuk identitas suaminya dan lain sebagainya. Jadi kita kumpul data dulu. Ini manajemennya ya, terstruktur. Kemudian habis itu apa? Habis itu apa? Kita melakukan yang kedua. Habis kita kumpulkan datanya, habis kita kumpulkan data subjeknya atau data objeknya, nah kemudian kita melakukan data objek ya, kita kumpulkan dulu data subjeknya, kemudian kita melakukan pemeriksaan ya, data objeknya, pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Bisa dipahami? Ya, yang mana sih maksudnya ini Ibu melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap? Ya, kita lakukan pemeriksaan dari pemeriksaan TTV-nya, kemudian pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki, tidak kepala dulu, baru ke kaki, baru naik lagi ke abdomen, baru naik lagi ke payudara, baru turun lagi ke ke organ reproduksi. Jadi tidak ya. Jadi pemeriksaan fisiknya itu sistematis dari head to toe-nya, dari kepala sampai ke kakinya. Jadi tidak bolak-balik. Habis misalnya ibunya ditensi disuruh baring, habis baring disuruh duduk lagi, habis duduk disuruh baring lagi, tidak seperti itu. Jadi pemeriksaan fisiknya secara sistematis dan lengkap ya, begitu. Kemudian apa lagi yang kita lakukan dalam lingkup asuhan kebidanan pada ibu hamil? Melakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi fundusnya yang sering kita sebut dengan TFU-nya. Tinggi fundusnya ibunya sudah disampai di mana? Apakah antara simfisis dengan pusat, atau pusat ke prosesus hipoideus, atau setinggi pusat, atau 3 jari di bawah prosesus hipoideus, atau belum teraba ya. Jadi pastikan pemeriksaan abdomennya ini, periksa dulu tinggi fundusnya. Kalau misalnya tinggi fundusnya sudah selesai, apalagi kita sudah bisa meraba posisinya di mana, apakah kepalanya dibawa dekat pintu atas panggul, atau kepalanya di atas dekat dengan fundus, atau kepalanya di samping kiri ibu atau di samping. Jadi kita mengetahui dulu posisi janinnya di mana, kemudian habis itu presentasinya di mana, apakah presentasi kepala kah, atau presentasi letak muka kah, atau presentasi bokong kah. Jadi kita harus periksa itu, pastikan. Kemudian kalau habis kita lihat presentasinya, presentasi bayinya, janinnya, kita lihat penurunannya tersebut sampai di mana, ya. Apakah penurunannya sudah masuk pintu atas panggul atau belum masuk pintu atas panggul? Nah, itu yang kita lakukan nanti. Semua ada prakteknya. Habis itu apa lagi yang kita lakukan? Kita melakukan yang keempat, melakukan penilaian pelvik panggulnya, ukur panggul dan struktur panggulnya. Kenapa? Supaya kita tahu apakah ketika nanti akan melakukan persalinan bisa normal atau tidak, apakah nanti kepala bisa lewat atau tidak, ya kita lihat melakukan penilaian panggulnya, penilaian panggul luarnya. Dan apalagi sekarang teknologi sudah canggih, ada namanya USG, kita bisa berkolaborasi dengan tenaga profesi lain. Kemudian habis itu apa lagi? Menilai keadaan janin. Kita pastikan keadaan janinnya. Kita sudah periksa tuh tadi Leopoldnya, kita sudah periksa abdomennya. Nah, kita pastikan keadaan janinnya seperti apa. Yang ada namanya DJJ. Ya, kita dengarkan DJJ-nya, menghitung DJJ-nya. DJJ itu namanya denyut jantung janin. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Ya, pastikan DJJ-nya ini, denyut jantung janinnya ini
tidak kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. Ya, bagaimana caranya periksa? Bisa menggunakan stetoskop, bisa menggunakan lenek, apalagi sekarang teknologi sudah canggih, bisa menggunakan Doppler. Nah, ada lagi yang lebih canggih dari Doppler ya. Kemudian gerakan janin. Bisa ditanya sama ibunya, apakah hari ini berapa kali bergerak janinnya, sudah berapa kali bergerak janinnya ibu. Kemudian pada saat mungkin kita palpasi, ada sedikit senggolan siku dari bayinya, ada sedikit menonjol dari perutnya, gerakan-gerakan itu yang bisa semua kita kita ukur. Kemudian menghitung umur kehamilannya. Ya, sudah kita belajar kemarin cara menghitung umur kehamilan. Jadi harus kita tahu ini, ya jangan sampai kita tidak tahu usia kehamilannya ibunya. Jadi setiap dia datang, kita harus tahu usia kehamilannya berapa, dan kita Bu bidan ini kita harus tahu kapan kira-kira tafsiran persalinannya nih TP-nya. Ya, memastikan kira-kira persalinannya ini kapan. Kemudian ada yang ketujuh lagi, apa yang kita lakukan? Mengkaji status nutrisinya ibunya, ya status nutrisinya ibunya bagaimana, kita ukur lilanya, memastikan ibunya tidak terjadi anemia, memastikan gizinya ibu terpenuhi, ya, memastikan tiap dia datang periksa berat badannya bertambah, kemudian tidak ada gangguan pertumbuhan janin. Jadi setiap kali ibunya datang, pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya, sesuai dengan tinggi fundus ibunya. Jadi pastikan itu gizinya ibunya baik. Gizinya ibunya baik, tidak ada tanda-tanda kekurangan energi kalori atau KET, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan 1000 hari kelahiran. Kita lagi dihadapkan dengan program-program yang mencegah stunting. Jadi itu kita harus pastikan bahwa gizinya ibunya baik. Nah, gitu. Jadi banyak sekali tanggung jawabnya bidan, dan harus pahami dulu kita sebagai pemula harus mengetahui ruang lingkup asuhan kebidanan pada ibu hamil. Kita lanjut. Ya, masih ada ya. Yang ke-8 dulu. Ini masih ada hubungannya dengan yang ke-7 tadi, mengkaji status nutrisi dan hubungannya dengan pertumbuhan janin, ya. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi, ya. Kenapa seperti ini? Kita harus pastikan bahwa setiap ibunya datang ANC, berat badannya naik, kemudian tidak terjadi anemia, ya, dari trimester 1 sampai dia trimester 2 sampai dia trimester 3 tidak ditemukan adanya komplikasi. Saya ini dulu ya, kita pending dulu sebentar. Baik, kita lanjut kembali ya. Mohon maaf atas iklan yang lewat. Apakah ini terlihat jelas? Ya, Ibu. Jelas, Ibu. Ini terlihat jelas. Kita masuk di mana tadi? Ini sudah ya. Ini sudah. Nah, ini. Kita masuk di ruang lingkup asuhan kehamilan yang berikutnya. Nanti apa yang kita lakukan Ibu kalau kita sudah masuk di asuhan kebidanan kehamilan? Nah, ini yang kita lakukan. Memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. Jadi nanti kita kasih tahu sama ibu hamilnya kita tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ya. Jadi kita sudah mulai menggalakkan itu, kita sudah mulai mensiarkan, memperkenalkan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil melalui penyuluhan. Jadi jangan lupa setiap ada ibu hamilnya kita kasih
penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Misalnya salah satu contohnya pusing yang hebat, mual muntah yang berlebihan. Ya, kemudian keluar darah, keluarnya air ketuban sebelum waktunya. Jadi banyak tanda-tanda bahaya yang harus kita berikan kepada ibu hamil. Kemudian bagaimana caranya menghubungi bidan, ya. Kemudian melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1, kemudian abortus imminens, dan preeklamsia ringan. Jadi, sebisa mungkin, sedeteksi mungkin kita mampu melakukan penata laksanaan kehamilan pada ibu dengan anemia ringan, pada ibu hiperemesis gravidarum, terutama yang tingkat 1. Kalau misalnya sudah hebat, ya rujuk. Kemudian apa sih, kita harus bisa mengenali tanda-tanda terjadinya abortus imminens, ya. Abortus yang masih bisa dipertahankan. Kemudian kita harus bisa melakukan penata laksanaan pada ibu yang misalnya preeklamsia. Yang berikutnya, apa yang kita lakukan Ibu? Kalau misalnya kita mendapatkan ibu hamil, menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Jadi kita harus bisa itu memberikan contoh, menjelaskan, memberikan contoh, bahkan bisa mendemonstrasikan bagaimana caranya. Kita ajarkan sama ibu hamilnya kita, itu bagaimana cara mengurangi ketidaknyamanan pada kehamilan. Misalnya kalau mual muntah berlebihan, bagaimana sih misalnya ibunya mengatasinya dengan makan sedikit tapi sering, keluar lagi, muntah lagi, ya diusahakan bisa nyaman. Kemudian ketika memasuki trimester ketiga, diajarkan ibunya cara melakukan senam ibu hamil, diajarkan caranya ibu cara melakukan yoga ibu hamil, supaya misalnya ibunya bisa nyaman dengan kehamilannya, ya. Dan jangan lupa poin berikutnya, memberikan imunisasi, ya. Ada yang namanya imunisasi TT atau tetanus toksoid pada ibu hamil, ya. Ini yang kita berikan. Nah, poin yang ke-13 saya mau, siapa yang belum ya? Saya mau Jenny. Mana Jenny Asnina? Saya mau Jenny membaca poin yang 13. Silahkan Jenny. Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya termasuk rujukan pada kurang gizi, pertumbuhan janin tidak adekuat, WEB dan hipertensi, perdarahan, pervaginaan, kehamilan ganda aterem, kematian janin, oedema yang signifikan, sakit kepala berat, gangguan pandangan, nyeri epigastrium karena hipertensi, persangkaan polihidramnion, DM, kelainan kongenital, hasil laboratorium abnormal, kelainan letak janin, infeksi ibu hamil, IMS, vaginitis, ISK. Sudah Jenny. Nah ini saya mau mengajak kalian, ya, adik-adik ini, untuk apa yang kita lakukan, apa ruang lingkupnya asuhan kehamilan yang kita berikan, ya. Ini mengidentifikasi penyimpangan kehamilan. Jadi tadi kalau misalnya bertanya-tanya, yang mana ibu tanda-tanda bahaya kehamilan, yang mana sih ibu kalau kita mau pastikan kehamilannya itu ibu normal, ya kita harus pastikan ini dulu. Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan ini perlu dihafal, boleh screenshot di situ. Ini apa yang identifikasi penyimpangan kehamilan normal, termasuk penanganannya. Misalnya ibunya gizi kurang, ya, ibunya gizi kurang, berat badannya ibunya tinggi fundusnya, berat badannya ibunya, kenapa sih setiap datang periksa berat badannya tidak bertambah atau bertambah tapi tidak sesuai dengan umur kehamilannya, itu dideteksi, ya. Kemudian pertumbuhan janinnya tidak adekuat. Bagaimana caranya ditahu? Ya ketika kita palpasi, ketika kita lakukan pemeriksaan Leopold misalnya, umur kehamilannya tidak sesuai dengan tinggi fundusnya.
Atau misalnya ibunya mengatakan janinnya kurang bergerak ya, jadi harus kita waspadai. Kemudian ada namanya PEB ya, preeklamsia berat atau hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Kemudian perdarahan ya, perdarahan per vaginam, ada darah keluar dari vaginanya, ada flek, nah waspadai memang. Atau kita harus mengetahui adanya kehamilan ganda, kehamilan kembar maksudnya ini ya, kehamilan ganda atau kehamilan kembar yang aterem. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi adanya kematian janin dalam kandungan, ya. Janinnya sudah meninggal di dalam. Kemudian ada odem yang signifikan, odemnya ibunya kaki, tangan, bengkak, sampai pipinya bengkak, ya, yang signifikan itu ya. Jadi waspadai itu ibu-ibu yang bengkak, ya, yang bengkak wajah, kaki, tungkainya, tungkai ya, tangannya, kakinya, terutama yang bisa dideteksi paling sering itu di kaki. Ya, betisnya sampai di kakinya itu udem yang signifikan, jadi harus kita waspadai. Ataupun misalnya ada keluarganya kalian yang mengalami hal ini, ya mulai mengidentifikasi, ya kita mulai sudah mengidentifikasi. Kemudian ada yang namanya nyeri epigastrium, ya, nyeri epigastrium yang hebat. Apakah ini ternyata tetapi dia bukan MAM, tetapi lambungnya nyeri karena hipertensi. Misalnya ibunya ini MAM, tapi hipertensi juga, nyeri-nyeri sekali epigastrium. Jadi harus mengidentifikasi. Kemudian kita bersangka adanya terjadinya polyhydramnion, air ketuban yang terlalu banyak. Ya, ini namanya polyhydramnion, air ketubannya terlalu banyak. Perutnya ibunya besar, tapi misalnya perutnya ibunya besar, kemudian kita tidak menemukan bagian-bagian janin di situ, ya, kita perlu mewaspadai ini polyhydramnion. Kemudian ada namanya DM, apalagi terutama ibunya memiliki riwayat DM pada keluarganya, ya, mengidentifikasi adanya kelainan kongenital pada bayinya. Kemudian hasil pemeriksaan laboratoriumnya abnormal, misalnya HB-nya kurang, ya, HB-nya kurang. Ataupun kita menemukan kelainan letak janin, ya, kelainan letak janin, misalnya kelainan letak bokong atau sungsang, atau kelainan letak kaki, atau kelainan letak lintang, ya, perlu diwaspadai semua itu. Nah, kemudian kita juga harus mewaspadai ini yang terutama, ya, terutama ibu mengalami infeksi, apakah itu infeksi menular seksual, ya, atau ibunya ada vaginitis, kemudian atau ibunya ada infeksi saluran kencing. Ini perlu kita waspadai, ya. Bisa pahami ini deh, identifikasi, ya, kita perlu mewaspadai ini, identifikasi penyimpangan-penyimpangan pada kehamilan. Ya. Pastikan ibunya kehamilannya berjalan normal dan tidak ditemukan tidak teridentifikasi penyimpangan-penyimpangan dengan yang kita jabarkan. Paham ya? Paham? Paham Aisyah sama Jenny? Ya, Ibu. Oke, kalau paham kita pindah slide berikutnya. Apalagi yang kita lakukan sama ibu hamil, apalagi fokusnya ibu hamil, apalagi ruang lingkupnya pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil ini. Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran, dan menjadi orang tua. Ya, jadi nanti kita harus bisa memberikan bimbingan dan kita mengajarkan ibunya untuk mempersiapkan persalinannya. Kemudian yang seperti apa ibu mempersiapkan persalinan? Misalnya mengajarkan ibu cara IMD memang sejak dini, mengajarkan ibu cara mengatur nafas, mengajarkan ibu cara mengenali his yang seperti apa, ya, melalui misalnya senam, melalui misalnya yoga, dan banyak hal-hal yang perlu kita siapkan untuk persalinan. Kemudian untuk kelahiran bayinya juga seperti itu. Misalnya disiapkan memang perlengkapan bayinya, apakah dari kainnya kah, apa dari ibunya dikasih pengetahuan tentang cara imunisasi, tentang stunting, ya, tentang ASI eksklusif, dan lain sebagainya, itu sudah diberikan bimbingan. Kemudian ibu diajarkan cara menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua, merawat bayinya, dan ini
bukan hanya berlaku sama ibunya juga, berlaku juga misalnya sama suaminya, sama ayahnya bayi tersebut. Jadi kita memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana cara menjadi orang tua. Kemudian bimbingan dan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama hamil. Ya, seperti menjaga nutrisinya, mengkonsumsi nutrisi, kemudian latihan pernapasan dan lain sebagainya, kemudian tanda bahaya keamanan, kemudian cara seks misalnya, kemudian tidak merokok, ya, menjauhi rokok. Kalau misalnya suaminya merokok, dihindari dulu, dihentikan dulu, supaya apa? Supaya untuk kesehatan bayinya. Kemudian yang keenam, penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional yang tersedia dan mulai sekarang. Nah, bisa mengenali ini ya, apalagi sekarang banyak penemuan-penemuan tentang obat-obatan tradisional ya, banyak, apalagi kalau misalnya kita jadi bidan desa. Nah, misalnya saya paham kalian banyak yang dari kabupaten, kalian banyak yang mungkin setelah selesai akan jadi bidan di desanya, kembali berkiprah di desanya, menjadi bidan yang baik di desanya, ya harus bisa melakukan hal-hal tersebut, terutama penggunaan di kampung-kampung itu, di desa-desa itu yang masih banyak mengkonsumsi jamu, masih banyak yang mengkonsumsi obat-obatan tradisional yang tersedia. Tidak dilarang, tetapi kita harus betul-betul mengetahui manfaatnya seperti apa. Sekarang kita masuk di poin berikutnya, yaitu sejarah asuhan kehamilan. Saya mau... Amelia Mangopa sudah tadi sebelum ya? Sudah, Ibu. Sudah? Saya mau Ayu Sri Astuti. Ayu Sri Astuti, silakan dibaca slide berikutnya, yaitu tentang sejarah asuhan kehamilan. Sejarah asuhan kehamilan. 1. Sejarah asuhan kehamilan sejalan dengan perkembangan dunia kebidanan secara umum, di mana dunia menyadari bahwa persalinan akan berjalan lancar apabila adanya peningkatan pelayanan antenatal care. Kemudian booming terjadi pada tahun 1980-an seiring dengan munculnya safe motherhood dan making pregnant. Yang kedua, Adolmen Piner dari Prancis tahun 1878 menemukan palpasi abdominal yang dikenal dengan cara Piner. Jean-Lubin dari Prancis menemukan Lancet dan stetoskop pada tahun 1919 dan pertama mendengar denyut jantung janin. Yang ketiga, John Bernardton Hicks dari Inggris 1872 menggambarkan kontraksi Hicks selama kehamilan yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks. Ya, baik. Ini kita belajar dulu sejarah asuhan kehamilan. Kita mengingat kembali sejarah karena mengapa? Kenapa kita awalnya itu berasal dari sejarah. Nah, ini sebagai pengetahuan bahwa asuhan kehamilan ini sudah zaman-zaman dulu, sudah masih tahun berapa itu sudah ada ya asuhan kehamilan seperti ini. Misalnya ya pada tahun 1980-an itu sudah ada istilah yang namanya safe motherhood ya dan making pregnancy safer. Jadi sudah ada istilah-istilah ini. Kemudian yang mana sih itu safe motherhood, yaitu menyelamatkan ibu ya, making pregnancy safer ini sudah ada memang ya. Kita belajar dari sejarah dan kita tidak mungkin melupakan sejarah. Kita berada di zaman sekarang karena sudah ada sejarah yang lalu ya. Kemudian ini pada tahun 1878 ada penemu dari Prancis yang namanya Adolphe Pinard ya. Beliau menemukan tentang palpasi abdomen.
ya palpasi abdomen itu, meraba abdomen itu yang dikenal dengan cara pinat ya. Kemudian ada yang pada tahun 1819 ada dari Prancis juga, itu namanya Jean Lubiman yang menemukan lenek yang sekarang kita pakai praktek itu nanti ya, lenek yang ditaruh di telinga itu ya, dan stetoskop. Nah, dan beliau ini yang menemukan bagaimana cara pertama kali mendengarkan denyut jantung janin DJJ ini ya. Kemudian kemarin kita di persalinan toh belajar tentang kontraksi Braxton Hicks ya, kontraksi palsu. Ya, itu yang ditemukan pada tahun 1872 sama John Braxton Hicks. Jadi namanya kita kenal sampai sekarang. Sejarah asuhan kehamilan ini. Kemudian kita lanjut di tujuan asuhan kehamilan. Apa sih tujuan kita melakukan asuhan kehamilan? Tujuannya apa? Kenapa kita belajar tentang asuhan kebidanan kehamilan? Kenapa sih kita memberikan pelayanan atau perawatan kepada ibu hamil? Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, kita pahami dulu tujuan dari antenatal care adalah untuk mencegah atau menurunkan kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Nah itu ya, tujuannya adalah kenapa sih kita melakukan ANC, kenapa sih kita harus pantau ibu hamilnya kita, karena kita mau menurunkan atau mencegah yang namanya kesakitan, mencegah kematian ibu dan bayi maternal dan perinatal. Kemudian yang kedua, memonitoring, memantau kemajuan kehamilan. Gunanya apa? Memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayinya normal. Yang ketiga apa lagi? Mengenali secara dini penyimpangan dari normal ya, misalnya ibunya kita pastikan normal dan kita deteksi dini, kita harus mengenali penyimpangan-penyimpangan, dan kalau misalnya kita sudah deteksi dini, kita kenali penyimpangannya, baru kita bisa melakukan penata laksanaan awal yang diperlukan. Kemudian apa? Kenapa sih kita harus melakukan tujuan kehamilan? Agar supaya membina hubungan yang saling percaya antara ibu dan bidan. Nah, ini yang sangat sulit biasanya kita lakukan, ya, membangun komunikasi, mengajak ibu hamilnya kita, ya, terutama kita yang bidan-bidan desa. Saya tahu kalian mau berkiprah nanti di desanya, mau kembali ke kabupatennya, mau kembali ke desanya. Nah, ini dulu harus menjalin hubungan dulu, harus menjadi saling percaya dulu antara ibu dan bidan, supaya apa? Kalau misalnya ibunya sudah percaya dengan kita, ibunya kenal dengan kita, kalau misalnya dia kenal, dia sayang sama kita, dia percaya sama kita, informasi yang akan kita berikan ke dia, ke ibunya itu pasti akan mereka terima. Jadi kepercayaan dulu, komunikasi dulu yang dibina ini. Supaya misalnya kalau ibu dan keluarganya bisa dengan kita menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi yang baik, ya pasti dia akan kita bisa pantau secara emosi, fisiknya kah, emosionalnya kah, secara logis. Kemudian ketika dia sudah siap fisiknya, psikologinya, emosionalnya, dan dia akan siap untuk menghadapi yang namanya kelahiran serta kemungkinan adanya komplikasi. Nah, ini yang terutama. Bangun dulu komunikasi, bangun dulu kepercayaannya kepada ibu hamilnya. Kemudian apa lagi tujuan asuhan kehamilan berikutnya? Mempersiapkan persalinan yang cukup bulan, ya. Jadi persiapkan persalinan yang cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya selamat, dengan trauma seminimal mungkin. Dengan trauma seminimal mungkin. Kemudian apa lagi yang kita lakukan untuk tujuan asuhan kehamilan? Mempersiapkan, ya, kita persiapkan ibunya kita agar nifasnya berjalan normal dan ASI-nya secara ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu sudah kita canangkan, memang sudah kita berikan memang sejak dini dari masa kehamilan, ya, supaya nanti ketika ibunya hamil, ketika ibunya masuk masa menyusui, ibunya sudah siap, ibunya sudah tahu. Jadi secara dini dikenalkan memang, mulai dari IMD-nya. Apa itu IMD? Inisiasi menyusui dini. Kita perkenalkan memang dari kehamilannya, apa itu ASI eksklusif, tujuannya ASI eksklusif,
Kemudian kalau bisa kita kenali memang apa itu stunting, cara mencegah stunting. Nah, supaya apa? Tujuan asuhan kehamilan kita tercapai dan ketika ibunya masuk masa nifas, ketika ibunya masuk masa menyusui sudah siap. Nah, jadi supaya ASI eksklusif yang kita canangkan dari dulu-dulu ini bisa berhasil. Jadi keberhasilannya itu kita siapkan memang dari kehamilan. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran agar bayi dapat tumbuh dan kembang secara normal. Pernah dengar enggak istilahnya yang namanya suami siaga? Ya. Sering dengar tidak yang namanya suami siaga? Pernah dengar enggak yang namanya suami siaga? Ya, seperti itu supaya ibu dan keluarga siap menerima kelahiran agar bayi dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Kita lanjut, yang mana itu namanya refocusing asuhan kehamilan. Saya mau Nurmadina. Saya mau Nurmadina yang membaca untuk refocusing asuhan kehamilan. Silahkan Nurmadina. Refocusing asuhan kehamilan. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2002-2003 menunjukkan angka kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup dengan penyebab utama adalah perdarahan, infeksi, eklamasi, partus lama, dan komplikasi abortus. Sebenarnya bidan memiliki peran penting dalam mencegah atau menangani setiap kondisi yang mengancam jiwa melalui beberapa intervensi yang merupakan komponen penting dalam ANC seperti mengukur tekanan darah, memeriksa kadar proteinuria, mendeteksi tanda-tanda awal perdarahan atau infeksi, maupun deteksi dan penanganan awal terhadap anemia. Namun ternyata banyak komponen ANC yang rutin dilaksanakan tersebut tidak efektif untuk menurunkan angka kematian maternal dan perinatal. Oke, baik. Ini refocusing asuhan kehamilan, intinya di sini, poin utamanya di sini yang kita masih melihat kemarin SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau istilahnya SDKI, refocusingnya yang harus kita utamakan di sini adalah ya, karena kenapa survei SDKI kemarin itu survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia itu menemukan bahwa ditemukannya kelahiran itu dengan penyebab utamanya adalah perdarahan. Ya, kematian itu biasanya banyaknya ditemukan dengan perdarahan. Ada yang dengan infeksi, ya ibu hamil yang meninggal persalinannya karena infeksi. Kemudian ada yang eklamsia, ya kejang-kejang. Kemudian ada yang partusnya lama, kita sudah belajar partus kemarin, ya partus lama. Jadi ini bisa menyebabkan kematian, partus lama. Dan komplikasi abortus yang banyak juga ditemukan. Poin utamanya di sini adalah sebenarnya bidan memiliki peran penting dalam mencegah atau menangani setiap kondisi yang mengancam jiwa. Jadi penyebab-penyebab, tunggu ya. Jadi penyebab-penyebab kematian ibu yang seperti kayak perdarahan, infeksi, partus lama dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa ditangani sejak dini, ya bisa bidan memiliki peran penting ini untuk mencegah ini. Seperti yang tadi di slide awal bahwa bidan itu adalah ujung tombak dalam masyarakat. Ya, slide awalnya kita tadi kita kenalkan yang namanya bidan itu adalah seorang ujung tombak dalam masyarakat. Nah ini peran sangat bidan itu sangat untuk mencegah komplikasi seperti ini. Jadi makanya bagaimana caranya ibu? Jadi makanya mulai dari sekarang belajar. Mulai sekarang tidak bisa lagi berleha-leha, sudah memilih jadi bidan, sudah fokus untuk di pendidikan vokasi, ya. Di pendidikan vokasi kita tidak mudah itu untuk kuliah di vokasi, tidak mudah itu untuk menempuh program D3 kebidanan. Kita banyak prakteknya, mulai dari sekarang belajar memang. Jangan sampai nanti justru adanya kita justru meningkatkan angka kematian dengan ibu, padahal justru programnya kita adalah dengan lahirnya kita justru untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Karena apa? Kita sejak dini harus bisa mengenali tanda-tanda bahaya tersebut.
Ya, kita harus mengenali deteksi dini. Ketika kita deteksi, kita harus bisa menangani, memberikan penanganan awal, ya, seperti itu. Kita lanjut untuk masih ini ada beberapa penting. Komponen penting dalam ANC. Jadi bagaimana sih mengatasinya? Ada beberapa komponen penting dalam ANC yang harus kita ketahui dan harus kita pahami dan harus kita praktekkan dan harus kita percaya diri melakukannya, ya. Mengukur tekanan darah. Bisa? Bisa. Dan harus bisa nanti memeriksa kadar protein uri, harus bisa. Kemudian nanti bisa mendeteksi tanda-tanda awal perdarahan, deteksi dini infeksi, deteksi dini anemia, ya. Nah, kemudian namun ternyata banyak komponen ANC yang rutin dilaksanakan tersebut tidak efektif untuk menurunkan angka kematian maternal dan perinatal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari sekarang kita harus belajar, mulai sekarang kita harus giat, mulai sekarang kita harus komitmen bahwa kuliah di bidan itu tidak mudah, tidak gampang, belum biaya mahal, belum waktu yang terkuras habis, belum waktu, dana, pengorbanan, jiwa dan sebagainya. Jadi semua itu tentunya kita harus berkorban, ya, berkorban, korban waktu, korban dana dan lain sebagainya. Kita lanjut sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Kita masuk di, kalau misalnya saya terlalu cepat bilang ya, Ibu terlalu cepat, nanti ditegur. Kemudian fokus lama ANC, ya, ini fokus lama antenatal care itu. Yang pertama, mengumpulkan data dalam upaya mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi dan merujuknya untuk mendapatkan asuhan khusus, ya. Temuan fisik, misalnya tinggi badan, berat badan, ukuran pelviksnya, odem kakinya, posisi dan presentasi janin di bawah usia kehamilan 36 minggu dan sebagainya, yang memperkirakan yang kita bisa perkirakan bahwa itu adalah kategori risiko tinggi pada ibu. Kemudian mengajarkan atau memberikan pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk mencegah namanya risiko atau komplikasi. Ini. Isi refocusing dari ANC. Kita sudah masuk di ini, ya, isi refocusing ANC. Saya mau Kristi Clara. Ya. Saya mau Kristi Clara untuk membaca isi refocusing dari ANC. Silahkan Kristi Clara. Isi refocusing ANC. 1. Penolong yang terlatih harus tersedia untuk membantu setiap ibu hamil dan keluarganya membuat perencanaan persalinan. Penolong persalinan yang terampil menjamin asuhan normal yang aman sehingga mencegah komplikasi yang mengancam jiwa, serta dapat segera mengenali masalah dan merespon dengan tepat. Dan membantu setiap ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadap komplikasi pada setiap kunjungan, melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan rumah sakit. Oke, bisa ya didengarkan temannya. Ini adalah isi refocusing ANC, ya. Siapa tahu nanti naik di ujian. Jadi pahami memang isi refocusing dari ANC apa sih? Fokusnya dari ANC itu penolong yang terampil atau terlatih harus selalu bersedia untuk ini membantu setiap ibu hamil dan keluarganya membuat perencanaan persalinan, penolong persalinan yang terampil. Dari mana? Ya mulai sekarang belajar, ya, harus bisa terampil. Dari mana terampil? Selain belajar, rajin mengikuti pelatihan, ya. Terutama banyak sekarang webinar yang ada, ya, bebas, silakan ikuti. Jangan malas, harus giat mengikuti pelatihan, ya, karena apa? Kita adalah nakes.
Ya, kita adalah tenaga kesehatan ya. Sebisa mungkin kita harus update ilmu. Sesering mungkin kita harus melatih kembali kegiatan keterampilan tangannya kita ya. Jangan berpuas diri misalnya kalau kita sudah selesai kuliah, kita sudah memegang ijazah D3, kemudian kita berpuas, tidak ya. Jadi harus kita sering update ilmu melalui pelatihan atau mengikuti namanya workshop atau mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita ya. Kenapa? Supaya misalnya kita bisa mencegah komplikasi yang mengancam jiwa serta dapat mengenali segera masalah yang dapat dan sehingga kita bisa merespon dengan tepat ya. Kemudian membantu setiap ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadapi komplikasi pada setiap kunjungan. Kemudian melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan di rumah sakit ya. Misalnya butuh rujukan. Jadi misalnya kalau ada rujukan itu kita secara dini memang memperkenalkan kepada ibu dan keluarganya, selain memang dia punya hak untuk mengetahui kehamilannya, sejak dini mungkin ketika misalnya ada komplikasi, kita temukan deteksi dini kegawat-daruratan, ibunya sudah siap untuk dirujuk. Karena apa? Kita sudah mengenali memang, mengajarkan memang untuk apa itu rujukan, kenapa harus dirujuk. Jadi misalnya dirujuk harus ke rumah sakit, ibunya sudah siap dan keluarganya sudah siap ya. Gitu maksudnya di sini. Nah, kemudian saya mau Armala untuk membaca slide berikutnya. Silahkan Armala. Mendeteksi dan menangani komplikasi dalam kurung preeklamsi, perdarahan pervaginaan, anemia berat, penyakit menular seksual, tuberkulosis, malaria, dan sebagai berikut. 2. Mendeteksi kehamilan ganda setelah usia kehamilan 28 minggu dan letak atau presentasi abnormal setelah 36 minggu. 3. Memberikan imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah kematian BBL karena tetanus. Oke, baik. Terima kasih Armala. Jadi ini poin berikutnya untuk fokus ANC. Selalu muncul ini ya, deteksi dini dan menangani komplikasi selalu muncul karena apa? Mulai sekarang kita harus bisa mendeteksi dini ya. Preeklamsi itu apa? Deteksi dini perdarahan, pervaginam, deteksi dini anemia berat, deteksi dini penyakit menular seksual ya. Kemudian apakah ibunya TBC, malaria, diabetes mellitus, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mendeteksi kehamilan ganda setelah usia kehamilan 28 minggu, letak atau presentasi yang tidak normal, ya misalnya letak lintang, letak sungsang, ya dan lain sebagainya setelah kehamilan 36 minggu. Dan jangan lupa memberikan imunisasi TT, ada namanya imunisasi tetanus toksoid, untuk mencegah kematian bayi baru lahir karena tetanus. Ya, saya mau Dewita Sukesi. Dewita Sukesi untuk membaca poin selanjutnya. Baik Ibu. Yang pertama, memberikan suplemen zat besi dan asam folat. Yang kedua, untuk populasi tertentu, profilaksi cacing tambang untuk menurunkan insiden anemia berat. Pencegahan atau terapi preventif malaria untuk menurunkan risiko terkena malaria di daerah endemik. Kemudian suplementasi yodium, dan yang terakhir suplementasi vitamin A. Oke, baik, terima kasih. Ini lanjut fokus ANC lagi, memberikan suplemen zat besi dan asam folat. Ada cara minumnya nanti kita praktekkan. Kemudian untuk populasi tertentu, misalnya profilaksis cacing tambang untuk menurunkan insiden anemia berat. Jadi misalnya karena apa cacing ini bisa menyebabkan anemia. Kemudian pencegahan atau terapi preventif malaria untuk menurunkan resiko terkena malaria di daerah endemik. Karena apa? Ibu-ibu yang hamil yang terkena malaria itu resikonya bisa anemia ya.
Kemudian daerah pandemi tertentu ya, suplementasi yodium, kemudian suplementasi vitamin A. Kemudian standar asuhan kehamilan. Oke. Terdapat 6 standar dalam pelayanan antenatal. Ada 6 standar asuhan kehamilan. Ya, 6 standar ini sudah ada peraturannya, sudah ada kebijakannya dari pemerintah. Terdapat 6 standar asuhan pelayanan ANC. Ada identifikasi ibu hamil, pemeriksaan dan pemantauan antenatal, palpasi abdominal, pengelolaan anemia pada kehamilan, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, dan persiapan persalinan. Nah, ini yang harus kita pahami di profesinya kita. Ada standarnya, ya. Ada standarnya asuhan kehamilan, dan mulai sekarang kalau bisa dipahami ini ya, standar-standar asuhan kehamilan, jangan sampai lagi nanti ditanya, ada yang bertanya enggak tahu standar asuhan kehamilan ya. Jadi ini 6 standar dalam pelayanan ANC ya. Ini tipe pelayanan asuhan kehamilan ya, ada tipe-tipe pelayanan asuhan kehamilan. Ada namanya independent midwife atau biasanya ini di BPS, ini sekarang sudah menjadi namanya BPM, PMB, praktek mandiri bidan. Bisa ada pelayanan obstetrik dan ginekologi care ya. Pelayanan biasanya ini diberikan oleh dokter obgyn ya, dokter obgyn. Kemudian ada namanya public health center, ini biasanya di puskesmas, kemudian bisa di rumah sakit, bisa di rumah bersalin ya. Selain tipe pelayanan asuhan kehamilan ya, jadi nanti kalau misalnya memberikan asuhan kebidanan atau ANC itu bisa di sini. Bisa di praktek mandiri bidan ya, karena banyak ya. Mungkin ada temannya yang punya BPM, PMB sekarang bisa memberikan asuhan kehamilan di situ. Kemudian bisa di klinik obstetrik dan ginekologi, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau yang sekarang ada namanya rumah bersalin, apakah itu Polindes atau dia di Pustu. Ya banyak tempat bekerjanya bidan itu banyak. Selain di atas, tipe pelayanan asuhan kehamilan juga dikategorikan sebagai berikut. Ada pelayanan kebidanan primer, yang mana layanan kebidanan primer merupakan pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Jadi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan, layanan kebidanan primer, yang mana Ibu terutama harus dipahami dulu standar asuhan kebidanannya kita tadi. Nah ini ya. Yang primer ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan, ya, pelayanan primer. Kemudian ada namanya layanan kebidanan kolaborasi, ya. Kolaborasi yang mana? Layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Jadi kolaborasi antar profesi, lintas profesi. Kemudian layanan kebidanan rujukan, ya merujuk. Nah, kita punya standar ini rujukan, ya deteksi dini. Habis deteksi dini harus paham juga alur-alur rujukan itu seperti apa. Layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya bidan menerima rujukan dari dukun, ya. Juga layanan horizontal maupun vertikal. Jadi nanti ada sistemnya merujuk, belajar dulu sistem rujukan ya. Jadi ini tipe-tipe pelayanan asuhan kehamilan. Bisa dipahami. Ada hak-hak wanita hamil. Apa sih hak-haknya wanita hamil? Jadi ibu hamil itu punya hak. Saya mau Syarifah Harnila membacanya. Hak-hak dari wanita hamil. Syarifah Harnila silahkan. Ada Syarifah Harnila? Ya, silahkan dibaca. Hak-hak wanita hamil yang pertama mendapatkan keterangan mengenai kondisi kesehatannya. Informasi harus diberikan langsung kepada klien dan keluarganya. Yang kedua, mendiskusikan keprihatinannya, kondisinya, harapannya terhadap sistem pelayanan dalam lingkungan yang dapat ia percaya. Yang ketiga, mengetahui sebelumnya jenis prosedur yang akan dilakukan terhadapnya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan secara pribadi atau dihormati privasinya
dalam setiap pelaksanaan prosedur. Yang kelima, menerima layanan senyaman mungkin. Yang keenam, menyatakan pandangan dan pilihannya mengenai pelayanan yang diterimanya. Ya, baik, ini hak-hak wanita hamil. Jadi ibu hamil itu punya hak. Apa sih haknya wanita hamil? Nah, pahami ini supaya terjalin komunikasi yang baik, supaya terjalin supaya terjalin komunikasi, hubungan, kepercayaan dengan ibu hamilnya kita. Nah, kita ini harus memahami dulu yang mana sih hak-haknya wanita hamil. Temannya sudah bacakan tadi. Terutama yang poin pertama, mendapatkan keterangan mengenai kondisi kesehatannya. Informasi harus diberikan langsung kepada klien dan keluarganya. Jadi setiap kita melakukan asuhan, setiap kita melakukan pemeriksaan, ibunya itu punya hak tahu hasil dari pemeriksaannya kita, ya. Kemudian ibunya juga punya hak mendiskusikan tentang keprihatinannya, mungkin was-wasnya kah, mungkin ketidaknyamanannya kah, kondisinya, atau harapannya terhadap kehamilannya, atau mungkin tentang sistem pelayanannya kita, ya. Ibu punya hak untuk seperti itu. Saya masih terdengar, apakah jaringannya saya tidak baik? Masih bisa? Masih terdengar, Ibu. Oh, masih terdengar, Ibu. Ini ya, jaringan. Kemudian ibunya juga punya hak mengetahui sebelumnya jenis prosedur yang akan dilakukan terhadapnya. Jadi sebelum ada namanya SOP, ada namanya standar operasional prosedur. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kepada klien, kita harus bisa menjelaskan prosedur yang kita berikan kepada ibunya. Supaya kenapa? Ibunya tidak takut, ibunya percaya sama kita, bahwa kita melaksanakan tindakan itu sesuai SOP-nya kita, ada namanya standar operasional prosedur. Kemudian ibunya juga punya hak mendapatkan pelayanan secara pribadi, ibunya punya hak untuk dihormati, ibunya punya hak untuk dijaga privasinya, ibunya punya hak untuk kita layani senyaman mungkin, ibunya punya hak untuk disayangi, ya, setiap kita melakukan prosedur. Kemudian menyatakan pandangan dan pilihannya mengenai pelayanan yang diterima. Jadi ibunya punya hak, ya, ibunya punya hak untuk menyatakan pendapatnya, ibunya punya hak untuk menyatakan pandangannya, ibunya punya hak untuk dengan pilihannya mengenai pelayanan yang diberikan kepada dia, mengenai pelayanan yang diterimanya. Jadi pahami ya hak-hak wanita hamil. Nah, ini tenaga profesional untuk memberikan asuhan kehamilan. Jadi ini adalah beberapa tenaga profesional untuk memberikan asuhan kehamilan. Ada bidan. Nah, ini kalian bidan. Jadi belajar baik-baik, terus update ilmu, jangan malas ikut seminar, webinar, karena di situ tempatnya orang update ilmu. Kemudian ada dokter umum boleh. Kemudian ada SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian ada tim antara dokter dengan bidan, jadi tenaga-tenaga profesional, pada perawat juga bisa, ya. Kemudian peran dan tanggung jawab bidan dalam melakukan asuhan kehamilan. Saya maunya yang membaca peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan ini, saya mau Nurlela. Peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Silahkan Nurlela. Ibu. Peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. 1. Membantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran dan kedaruratan yang mungkin terjadi. 2. Mendeteksi dan mengobati komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan, baik yang bersifat medis, bedah maupun tindakan obstetrik. 3. Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta bayi dengan memberikan pendidikan, suplemen, dan imunisasi. 4.
membantu mempersiapkan ibu untuk menyusui bayi melalui masa nifas yang normal serta menjaga kesehatan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Nah, ini peran dan tanggung jawab bidan. Kalau ibu hamilnya punya hak, tentunya bidannya juga punya peran dan tanggung jawab dalam asuhan kehamilan. Ya, ini tanggung jawabnya kita. Dan sudah dibaca temannya. Kemudian kita masuk isu terkini dalam asuhan kehamilan. Bisa dipahami tadi ini ya, peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Ini ya, membantu ibu dan keluarga untuk mempersiapkan kelahiran dan kegawat daruratan yang mungkin terjadi. Perannya kalian nanti ya. Kemudian mendeteksi dan mengobati komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan, baik yang bersifat medis, bedah maupun tindakan obstetri. Kemudian meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta bayi dengan memberikan pendidikan, suplemen, dan imunisasi. Kemudian membantu mempersiapkan ibu untuk menyusui bayi, mulai dari masa nifas yang normal, serta menjaga kesehatan secara fisik, psikologi, dan sosial. Pahami peran dan tanggung jawabnya kalian. Kemudian kita masuk di isu terkini dalam asuhan kehamilan. Ya, isu terkini. Bahwa yang sekarang ini ya, isu terkini dalam asuhan kehamilan, bahwa keterlibatan klien dalam perawatan diri sendiri atau self-care, ya, kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap perawatan diri sendiri selama hamil semakin meningkat. Jadi ini yang isu-isu terkini ya, apalagi sekarang itu teknologi sudah semakin canggih, apa-apa sudah ada mbah Google-nya. Biasanya itu kliennya kita sudah tahu, dia datang ke kita sudah punya pengetahuan tersendiri. Karena apa? Teknologi sudah semakin canggih, apa-apa bisa dilihat di internet. Selain di internet juga bisa di berita, ya, berita di televisi, ya, banyak sekali yang bisa kita ketahui untuk mendapatkan pengetahuan banyak sekali ya. Klien tidak hanya menerima anjuran petugas kesehatan secara pasif, jadi bukan tidak, klien itu biasanya tidak hanya tidak hanya menerima penyuluhan, tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari tenaga kesehatan secara pasif, tapi mereka juga bisa mencari, ya. Kita saja bisa nonton TV sambil bekerja, sambil nonton TV dapat pengetahuan lagi dari situ. Ada TikTok, ada yang lain-lain sebagainya, ya. Kemudian kecenderungan saat ini klien lebih aktif dalam mencari informasi, ya, berperan secara aktif dalam perawatan diri, merubah perilaku atau outcome kehamilannya yang lebih baik. Nih. Kemudian ada lagi isu terkini dalam asuhan kehamilan, ya, yang sekarang. ANC pada usia kehamilan lebih baik, ya, pemeriksaan kehamilan secara dini itu lebih baik. Data statistik mengenai kunjungan ANC trimester pertama menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat baik sebab memungkinkan profesionalisme kesehatan mendeteksi dini dan segera menangani masalah-masalah yang timbul sejak awal kehamilan. Jadi ini ya isu terkini yang sekarang, bahwa sangat baik ketika ibunya sudah ANC sejak dini mulai dari trimester 1. Kalau ibunya sudah deteksi dini dari trimester 1, secara baik pula, secara statistik pula, secara pengetahuan bahwa sejak dini ibunya melakukan ANC, sejak dini juga kita bisa melakukan deteksi dini. Oke, kita lanjut. Ini yang namanya isu terkini masih ada yang namanya praktek yang berdasarkan evidence base. Apa itu evidence base? Ya, evidence base itu adalah praktek yang sudah teruji kebenarannya, ya. Praktek yang berdasarkan penelitian, sudah diuji. Itu yang namanya evidence base. Jadi praktek kebidanan sekarang lebih didasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan pengalaman praktik terbaik dan daripada praktisi dari seluruh penjuru dunia. Jadi namanya ada evidence base, sesuatu yang telah teruji kebenarannya, ya. Itu isu terkini sekarang. Nah, kemudian kita masuk evidence base dalam praktik kehamilan. Ya, Besi bisa fokus.
Evidence based dalam praktek kehamilan. Ini ada namanya kunjungan ANC. Ya, kunjungan ANC itu dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kunjungan ANC dilakukan minimal 4 kali dan sekarang sudah menjadi 6 kali selama kehamilan. Ya, 4 kali ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, 4 kali ke bidan, bisa 1 kali ke dokter umum, bisa 1 kali ke dokter spesialis obstetrik ginekologi. Ya, jadi dilakukan minimal 6 kali. Kemudian ini yang masih 4 kali kunjungan minimal ya. Trimester 1 sebelum usia kehamilan 4 minggu. Trimester kedua usia kehamilan 14 sampai 28 minggu. Kemudian trimester ketiga 28 sampai 36 minggu. Nah, kemudian ada namanya pemberian suplemen mikronutrien. Ada namanya evidence base-nya itu tentang tablet yang mengandung FeOO 320 mg zat besi ya, 60 mg dan asam folat 500 mg sebanyak 1 tablet. 1 hari segera setelah masa mual hilang, pemberian selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian tentang manfaat tablet Fe ini ya. Banyak sekali tentang penelitian-penelitian tentang asam folat yang sangat banyak manfaatnya untuk ibu hamil ya. Kemudian ada yang namanya imunisasi TT, tetanus toksoid yang 0,5 cc diberikan kepada ibunya sebanyak 2 kali ya, 1 kali pada di atas umur kehamilan 14 minggu. Kenapa di atas umur kehamilan 14 minggu, Bu, diberikan imunisasi TT-nya? Karena pada saat itu plasenta sudah mulai terbentuk dengan sempurna berdasarkan evidence base-nya. Kemudian kenapa sih tidak awal kehamilan? Karena pada saat itu ibunya masih mual muntah. Jadi imunisasi TT-nya pertama kali itu diberikan sebaiknya di umur kehamilan 14 minggu. Kemudian TT berikutnya, TT2-nya itu 1 bulan setelah TT1. Nah, kita masuk di sini. Ini TT. Bisa diperhatikan slide-nya nih, pemberian imunisasi TT. Nah, kita suntik imunisasi TT-nya ini, TT1 itu pada kunjungan antenatal pertama, ya TT1-nya. Habis itu, TT kedua diberikan 4 minggu setelah TT1. Lama perlindungannya itu 3 tahun. Bisa dipahami nih Bu Bidan ya, bisa diperhatikan slide-nya. Oke. Kemudian ada namanya TT3, 6 bulan setelah TT2, lama perlindungannya 5 tahun. Kemudian TT4, 1 tahun setelah TT3 atau 10 tahun. Kemudian TT5, 1 tahun setelah TT4, dan lama perlindungannya yang TT5 ini 25 tahun atau seumur hidup. Keterangannya yang artinya bahwa dalam waktu 3 tahun wanita usia subur tersebut melahirkan, maka bayi yang dilahirkan akan terlindungi dari namanya tetanus neonatorum. Ya, bisa dipahami? Kita masuk di slide terakhir. Nah, ini slide terakhirnya. Juga sebagai kesimpulan. Ya, terdapat 5 standar dalam standar praktik bidan pada pelayanan ibu hamil. Ada namanya standar identifikasi ibu hamil, standar 1, standar berikutnya standar pemeriksaan antenatal dan deteksi dini komplikasi, ya, standar pelaksanaan anemia pada kehamilan, standar persiapan persalinan, standar pencegahan HIV dari ibu dan ayah ke anak. Jadi ini standarnya. Pertemuan berikutnya kita akan banyak membahas tentang standar dalam praktik kebidanan, terutama ada yang namanya standar pelayanan kebidanan yang TET ya, yang namanya 10T atau 12T atau 14T. Kita akan bahas itu nanti di pertemuan berikutnya tentang pelayanan terintegrasi pada asuhan kehamilan, kemudian tentang buku KIA ya, buku KIA. Sudah download buku KIA-nya? Yang ini? Yang terbaru sudah download? Buku pinknya? Ibu. Pertemuan berikutnya kita secara offline itu saya mau lihat kalian pegang download ya, supaya kita bisa pelajari tentang pelayanan penggunaan buku KIA. Kemudian kita belajar tentang
standar. Kita belajar tentang 10T, 12T, 14T, kemudian kita belajar tentang pelayanan antenatal terintegrasi dan lain sebagainya ya, terutama yang standar dalam praktek kebidanan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, jadi pertemuan berikutnya ya ada buku KIA terbaru, silahkan di-download, kita belajar sama-sama tentang buku pink ini dan poin-poin yang saya ucapkan tadi itu akan kita bahas. Ya, jadi saya berharap pertemuan berikutnya itu bisa hadir karena semakin bertambah pertemuannya kita akan semakin dalam pembahasannya. Jadi sangat rugi kalau misalnya kalian tidak ikut. Ini masih dasar ya. Ini masih pertemuan awalnya kita, ini masih dasar. Pertemuan berikutnya itu akan lebih mendalam lagi pembahasannya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya. Tetap belajar ya, tetap jaga kesehatan. Nanti jangan lupa pertemuan berikutnya kita semakin mendalam pembahasannya. Jangan sampai tidak hadir, diusahakan hadir ya. Baik. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa ya pertemuan berikutnya hadir ya. Silahkan Liv. Iya, Ibu. Iya, Ibu.